Ya, Shalom, selamat siang para siswa SMK Philadelphia yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada awal tahun pelajaran 2020-2021 ini, kita kembali datang untuk mencari Tuhan. Sebelum memulai semuanya, kita bersyukur karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita menaikkan satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Biarlah melalui pujian ini kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai langkah hidup kita. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Silakan katakan dengan sungguh-sungguh Engkau ada di hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini kami diberikan satu kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah pembukaan tahun pelajaran baru SMK Philadelphia Pemangkat tahun 2020-2021. Kami bersyukur di masa pandemi kami masih bisa bersama-sama mengikuti ibadah ini secara online. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Sampai detik ini kalau kami boleh ada, kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesehatan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib ada atas hidup kami. Kami percaya kekuatan-Mu Tuhan yang meneguhkan kami. Sampai detik ini kami berkata Ebenezer, ada Tuhan yang menolong kami, yang menyertai kami. Kami siapkan hati kami untuk bersama-sama pada siang ini diisi oleh kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah isi hatimu, nyatakanlah kehendak-Mu lewat firman-Mu yang diungkapkan. Urapi hamba-Mu dan setiap siswa yang mendengarkan siaran ini, kami boleh terfokus kepada firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mengucap syukur kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami semua, memberikan pencerahan dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Para siswa yang dikasih Tuhan, kita bersyukur sekali lagi bahwa di bulan ini kita memasuki tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Ada hal yang baru juga yang mungkin kita alami beberapa waktu ini. Ada istilahnya dengan istilah new normal, di mana setelah adanya pandemi COVID-19 ini, cara belajar kita pun diubah. Tadinya kita yang belajar dengan cara tatap muka di sekolah, berhubung dengan pandemi yang belum berakhir ini, kita harus melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ atau BDR, belajar dari rumah masing-masing. Karena itu, saya percaya melalui ibadah online ini yang biasanya kita ikuti setiap hari Rabu dalam tata kerama, tetapi ini tidak mengurangi makna yang ada untuk kita bersama-sama mengikuti firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Pada siang hari ini saya akan berbicara bagaimana menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Pertama-tama saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kemudian kita melihat lagi dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu?
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 16. Dia berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata waktu yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah kairos. Kita melihat di dalam bahasa Yunani, waktu itu kalau kita melihat dalam pengertian bahasa Yunani ada 3. Yang pertama kronos. Kronos berbicara lamanya waktu yang berjalan, misalnya dalam tempo 1 menit, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Ya, ini bicara waktu secara kuantitatif. Kemudian ada istilah yang kedua namanya kairos, waktu yang terjadi 1 kali dan tidak bisa diulangi. Ini berbicara tentang kualitas waktu secara kualitatif. Ini berbicara tentang apa? Kesempatan atau opportunity yang tidak bisa kembali kalau dia sudah berlalu. Kemudian yang ketiga ada istilah namanya aion, yaitu waktu di dalam kekekalan. Rasul Paulus berbicara tentang mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Dia memakai istilah yang kedua atau kata yang kedua itu kairos. Saya percaya sebagai pelajar SMK, kalian bukan lagi anak TK, bukan lagi anak SD. Kalian adalah siswa SMK di mana usia kalian mungkin yang paling termuda adalah paling muda umur 14 atau 15 tahun ya. Dan yang sudah duduk di kelas 12 paling tidak sudah berumur 17 tahun atau 18 tahun. Kalian sudah mendekati masa dewasa karena 18 tahun itu dianggap sebagai usia dewasa. Karena itu saya percaya kalian sudah mulai memahami bagaimana harus memanfaatkan, mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin dengan bijaksana. Karena kalau kita tidak mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana, waktu ini yang namanya kairos ini akan lewat begitu saja. Dan dia tidak akan kembali lagi. Karena itu saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita mau belajar bahwa kita harus menghitung hari-hari kita seperti yang disampaikan oleh Musa dalam Mazmur 90. Dia berkata masa hidup kami itu 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru, kami melayang lenyap. Artinya hidup di bumi ini singkat. Tidak terasa bagi kalian yang tadinya masih duduk di bangku SMP, hari ini kalian sudah duduk di kelas 10. Dan tidak akan terasa kalian yang tadinya di bangku kelas 11 sudah kelas 12. Tahun depan yang kelas 12 ini akan menamatkan di SMK. Berarti kalian akan masuk fase berikutnya dalam pendidikan ke dalam perguruan tinggi atau kalian akan bekerja. Dan ini waktu begitu cepat berlalu. Karena itu kita perlu memakainya, kita perlu mempergunakannya, mengisinya dengan sebaik mungkin. Musa berbicara, dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalau kita tidak menghitung hari-hari ini, kita akan menyesal karena ternyata kairos yang sudah berlalu itu tidak akan pernah kembali di hidup kita. Saya mencatat di sini ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang waktu yang ada di hidup kita, khususnya untuk kalian yang duduk di SMK ini. Yang pertama, waktu pada masa muda. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kita melihat bahwa masa muda ini adalah masa di mana kalian perlu membangun fondasi hidup. Rumah yang besar, rumah yang megah, rumah yang kelihatannya bagus, baik eksterior maupun interiornya, tidak mungkin bisa berdiri dengan kokoh, dengan kuat, atau tegak berdiri
kalau tidak dimulai dengan fondasi yang kuat. Dan saya meyakini bahwa masa muda kalian ini adalah fondasi yang perlu kalian bangun dari sekarang. Supaya apa? Ketika nanti di masa mendatang, kalian akan menikmati bahwa hidup kalian sudah memiliki fondasi yang kuat. Karena itu saya percaya di masa muda ini pengkhotbah berkata, ingatlah penciptamu. Jangan sampai pada hari-hari terakhir, hari-hari di mana kita mengalami kemalangan, kita mengalami tidak ada lagi kesenangan bagi diri kita, kita menyesal. Mengapa? Karena kita jauh dari pencipta kita. Di dalam kitab Matius 6:33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya di masa muda ini, selagi kita masih sehat ini, cari Tuhan. Di masa kita sehat ini, mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Kita belajar apa yang penting untuk kita pelajari di masa muda ini, supaya kita punya bekal nanti di hari tua atau di waktu-waktu yang akan datang. Bahkan pada masa kekekalan, di mana setiap orang akan menghadap penciptanya. Orang akan dihakimi sesuai dengan apa yang dilakukannya, baik atau buruk yang dilakukannya, yang ada di bumi ini. Karena itu, mari masa mudamu, masa di mana kamu sedang dalam posisi di mana tubuhmu masih segar, kuat, sehat, pikiranmu cemerlang, pergunakanlah sebaik mungkin masa muda ini untuk membangun hidupmu. Siapkan fondasi yang kuat untuk hidup di masa mendatang. Yang kedua, kita lihat, saya menuliskan di sini waktu bersama orang tua. Saya mengajak kalian, siswa SMK, berpikir. Kalian yang duduk di kelas 10 saat ini, mungkin 3 tahun ini kalian akan bersama dengan orang tuamu. Karena selepas kamu belajar di SMK Philadelphia ini, kamu mungkin akan merantau. Ada yang akan merantau di luar kota, di luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri untuk melanjutkan studi ataupun Anda mencari pekerjaan atau belajar atau bekerja menjadi seorang wirausaha. Dan suatu kali kalian akan berpisah dengan orang tua kalian karena kalian harus menjadi anak-anak, bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa yang mandiri. Berarti kalau sekarang di kelas 10 tinggal 3 tahun lagi. Kalau kalian di kelas 11 mungkin 2 tahun lagi bersama dengan orang tua. Untuk kamu bisa setiap hari maksud saya. Kalau kamu di kelas 12, mungkin 1 tahun lagi. Itu pun kalau kalian bisa pulang setiap tahun, berapa kali setiap tahun atau setiap semester di mana kalian ada liburan. Karena setelah itu, mungkin ada banyak waktu yang harus kamu habiskan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk membangun hidupmu. Karena itu, waktu yang ada bersama dengan orang tua ini, pergunakan sebaik mungkin. Belajarlah menjadi anak-anak yang hormat sama orang tua. Anak-anak yang mengasihi, mencintai orang tua. Karena orang tua kita pasti mencintai, mengasihi kita lebih dulu. Sehingga membuat kita, memelihara kita, mengasuh kita sampai detik ini. Itu semua karena kebaikan, karena kasihnya, karena cintanya kepada kita. Sebagai anak yang baik saya percaya, patutlah setiap kita menghormati, menghargai jeripaya orang tua kita. Dengan bagaimana caranya? Belajarlah taat, belajarlah punya sikap taat kepada orang tua. Belajarlah untuk membangun komunikasi dengan orang tua. Ada saat di mana kita bisa makan bersama, bekerja bersama-sama, mencari Tuhan, membaca firman Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, bahkan kita melakukan berbagai kegiatan bisa bersama-sama. Inilah waktu-waktu yang saya katakan kairos. Waktu-waktu yang penuh dengan kualitas. Kalau kita tidak gunakan, mungkin ketika kita merantau, kita berpikir, mengapa dulu saya tinggal dengan orang tua, kok saya seringkali menjengkelkan orang tua saya. Seringkali saya menjadi anak yang tidak taat. Mari kita gunakan waktu bersama dengan orang tua ini sebaik mungkin. Belajarlah untuk menjadi anak yang patuh, yang taat, yang menghargai orang tua, yang bisa membantu orang tua, entahkah mengerjakan pekerjaan rumah, atau
bekerja di ladang, di kebun, di toko, atau dimanapun. Yang ketiga, saya mencatat di sini, kita juga harus mempergunakan waktu di masa sekolah. Waktu di masa sekolah ini, pemerintah mencanangkan wajib belajar, bukan lagi 9 tahun, tapi 12 tahun. 12 tahun berarti 6 tahun pertama di sekolah dasar, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA atau SMK. Kalau kita tidak betul-betul mempergunakan waktu di masa sekolah ini dengan belajar disiplin, maksud saya disiplin dalam hal belajar, mungkin waktu itu akan terbuang, kairos itu akan berlalu, dan kita tidak bisa mengembalikannya lagi. Karena itu, waktu di masa sekolah ini pakai dengan sebaik mungkin. Di sekolah kita diberikan ilmu pengetahuan. Bukan saja ilmu pengetahuan, teknologi yang diberikan, tetapi kalian juga belajar tentang karakter, belajar tentang nilai-nilai moral, etika, dan semuanya itu mengajar kita, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Di sekolah kita diajar untuk bersosialisasi, di mana kita harus membangun hidup saling dengan teman-teman kita. Makanya di dalam sistem belajar diskusi, ada kebersamaan, kegiatan-kegiatan kelompok, itu melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersosialisasi satu dengan yang lain. Ya. Kita belajar juga disiplin, karena di sekolah diajarkan disiplin yang membuat kalian punya kebiasaan disiplin. Kalau kamu sudah terbiasa disiplin di sekolah, mengerjakan tugas dengan disiplin, disiplin bangun tidurnya, disiplin waktu belajarnya, disiplin datang ke sekolahnya, pulangnya tepat waktu, datangnya tepat waktu, tidak terlambat, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini akan melatih kalian menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, yang unggul. Sehingga nanti ketika kalian bekerja, kalian sudah terbiasa untuk mengerjakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Kalian diajar di tata krama nilai-nilai yang ada. Salah satu nilai yang terpenting adalah integritas. Bicara tentang kejujuran. Kalau kita punya integritas, kita tidak usah promosikan diri kita. Nanti promosi akan terjadi atas diri kita. Hari-hari ini perusahaan-perusahaan tidak hanya mencari orang yang pintar, hanya IQ-nya, intelektualnya. Tapi diperlukan orang-orang yang punya EQ, emosionalnya, quotient-nya, kecerdasan emosinya. Kemudian juga ada namanya SQ, spiritual quotient. Ada kecerdasan secara rohani. Dan ada juga namanya EQ, adversary quotient. Orang itu punya kecerdasan dalam menangani masalah-masalah. Dia tidak rapuh, dia kuat, dia bisa menghadapi berbagai rintangan, tantangan dalam persoalan, dia bisa mencari solusi. Nah, inilah yang diperlukan. Karena itu saya percaya, ayo gunakan waktu belajar di sekolah dan sebaik mungkin. Di sekolah kita diajar tentang teknologi. Ya, salah satunya ada pelajaran komputer. Mari manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ada pelajaran bahasa. Bahasa asing yang kita pelajari itu ada 2 di sekolah kita. Bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Kedua bahasa ini adalah bahasa internasional. Kalau kita tidak belajar dengan baik-baik, kita kehilangan masa. Kita kehilangan kairos. Kalau kita belajar dengan baik-baik, saya percaya itu jadi bekal bagi kamu. Satu kali, kalau kamu bisa ke luar negeri, kamu paling tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Mandarin. Ya. Di samping itu tentu saja kita sebagai orang yang nasionalis, kita harus mempelajari juga bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia dengan baik pula. Karena itu saya percaya waktu di sekolah ini harus dipakai dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir kita lihat, waktu di masa depan. Tadi pagi saya juga bicara kepada anak SMP bahwa waktu di masa depan ini sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana kita mengisi waktu sekarang ini. Kalau kita mengisi waktu sekarang dengan hal-hal yang baik, maka kita akan menuai apa yang kita taburkan itu.
maka kita akan menuai hal-hal yang baik di masa depan. Karena itu saya mengajak kalian memikirkan, bukan saja orang yang berpikirnya hanya yang penting saya senang sekarang, yang penting saya happy sekarang. Ada istilah pepatah berkata, ya, dikatakan, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini pepatah seringkali tidak disukai oleh anak muda. Karena anak muda lebih senangnya senang-senang sekarang. Semua mau cepat, mau instan. Sehingga menghalalkan berbagai cara, ya tak peduli. Tapi dengar baik-baik. Para pelajar yang hari ini berjuang keras belajar. Dia pakai waktu untuk sungguh-sungguh belajar. Sementara temannya yang lain hanya asik bermain game. Kamu akan melihat perbedaannya apa. Kamu akan melihat nanti 10 tahun mendatang. Yang asik main game saja tak mau belajar sungguh-sungguh. Dia bisa saja tamat sekolah, punya sertifikat, tapi kemampuannya nol. Kenapa? Dia tidak kompeten. Mengapa? Dia asal belajar. Hanya dapat mungkin sertifikat. Dia nggak punya skill. Sementara orang yang berjuang melatih dirinya. Dia persiapkan dirinya. Dia belajar bahasa. Dia belajar matematika, dia belajar IPA, dia belajar komputer. Suatu kali ke depan, dia sudah menjadi orang-orang yang expert, yang ahli. Sementara temannya tidak ada kemajuan. Mengapa? Karena tak memakai waktu dengan sebaik mungkin. Karena itu saya berharap selaku kepala sekolah SMK, saya mengajak seluruh siswa SMK, pikirkanlah firman Tuhan hari ini. Jangan hanya mau senang-senang hari ini. Berjuanglah, giatlah, disiplinlah. Pakai waktu yang ada, ini akan menentukan masa depanmu. 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, bahkan pada masa kekekalan. Suatu kali, ketika kita tidak ada di bumi ini, ketika dipanggil oleh Sang Khalik pencipta kita, Tuhan berkata, masuklah dalam kemuliaanku, hai hambaku yang setia. Karena engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Engkau telah melakukan tugas-tugasmu dengan baik. Kita akan berbahagia. Karena kita akan masuk kemah abadi surga yang mulia. Coba bayangkan, pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita meninggal. Tiba-tiba yang datang itu malaikat maut. Dengan jubah hitam. Dengan begitu menyeramkan. Dia berkata, kamu milikku, kamu akan terbuang di api neraka. Penyesalan sudah tidak ada hasilnya. Tidak berguna lagi. Dan kita tidak akan pernah keluar lagi dari tempat yang laknat itu. Karena itu saya mengajak, mari para siswa kita hari-hari ini diingatkan untuk betul-betul memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita belajar mulai hari ini bertanggung jawab setiap menit, detik, waktu, jam yang Tuhan berikan kepada kita. Hari-hari ini, di masa pandemi ini, kamu mungkin akan mendapatkan banyak tugas-tugas yang diberikan. Tapi tidak usah mengeluh, kerjakan dengan senang hati. Kalau kurang jelas bertanya kepada guru, bisa bertanya kepada pembimbing-pembimbing yang ada atau teman-teman yang ada. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mau melakukannya, pasti ada hasilnya. Sambil kita berdoa supaya pandemi ini akan kita lewati dan mudah-mudahan pada bulan Agustus kita sudah bisa kembali belajar dengan sistem tatap muka. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita naikkan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Bersama-sama katakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Katakan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. 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 Musik dengan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Ketika kamu mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita evaluasi, kita introspeksi. Apakah kita sudah mempergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin? Atau mungkin kita sudah mengabaikan hal-hal yang lebih utama demi kesenangan kita. Karena saya melihat begitu banyak anak-anak muda, dia mengorbankan sekolahnya demi kesenangannya, demi hal-hal yang sia-sia. Tapi hari ini kalau kamu sungguh-sungguh mau belajar, sungguh-sungguh mau mengisi waktumu dengan baik, saya percaya engkau akan menatap masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan kecemerlangan, karena Tuhan akan memberkati hidupmu masa depan. Mari saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, Tuhan, Engkau melihat setiap siswa kami dari kelas 10, 11 maupun kelas 12 SMK Philadelphia. Kami percaya ketika mereka ada di sekolah ini bukan suatu kebetulan. Kami percaya ada maksud Tuhan yang terindah dalam hidup mereka. Pihak sekolah, guru, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada setiap mereka, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, dengan hal-hal yang baik, supaya mereka boleh mempersiapkan masa depan yang penuh harapan, supaya mereka boleh menjadi manusia Indonesia yang unggul, manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki karakter, yang memiliki kemampuan dan kemandirian, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang dapat mengabdikan hidupnya untuk negara ini, untuk bangsa ini, untuk orang tua mereka, untuk orang lain, bahkan untuk diri mereka sendiri. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan menyertai setiap siswa kami. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka semangat, beri mereka kesehatan. Tudungi mereka proteksi dengan perlindungan-Mu Bapa, sehingga kami semua aman. Semua kami dapat sehat, kami dapat kekuatan, dan kami boleh belajar mempergunakan waktu yang ada, sehingga kami percaya kami sedang mempersiapkan fondasi untuk sebuah bangunan yang besar, untuk sebuah bangunan yang betul-betul boleh menjadi bangunan yang kokoh, yang tegak berdiri. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati anak-anak kami. Biarlah mereka bukan saja mendengar firman, tapi mereka dimampukan menjadi pelaku firman oleh Roh Kudus. Kalau ada kesalahan dan dosa, ampuni Tuhan. Biarlah
Anak-anak kami semakin hari semakin benci dosa, tetapi semakin hari semakin cinta kebenaran. Terima kasih Bapak, mengucap syukur, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami percaya di tahun pelajaran baru ini ada penyertaan Tuhan. Meskipun di era new normal, pembelajaran secara baru, tapi kami percaya kami bisa menyesuaikan diri, anak-anak kami bisa menyesuaikan diri, guru-guru juga bisa menyesuaikan diri, dan dapat memberikan yang terbaik bagi anak didik kami Bapa. Berkati bangsa negara kami, biarlah pandemi ini segera berlalu. Berkati para pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, semua diberikan hikmat memimpin dengan arif dan bijaksana. Berkatilah SMK Philadelphia, berkatilah para siswa kami, guru yang mengajar, berkati juga orang tua murid, supaya mereka juga diberikan rezeki, kekuatan kesehatan dapat bekerja dengan giat. Berkati kota kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Para siswa, demikian ibadah pembukaan kita. Selamat kita mengikuti kegiatan belajar mengajar kita selama 1 tahun ke depan ini. Tetap semangat meskipun kondisinya kita mesti belajar secara online dari rumah, tapi tidak mengurangi makna yang ada. Dengan bersungguh-sungguh, dengan bersemangat, saya percaya kalian akan menjadi generasi unggul. Tuhan Yesus memberkati.